Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita lanjut ya materi kita sebelumnya yaitu tentang listrik statis. Pasti penasaran kan dengan video sebelumnya? Kenapa sih potongan kertas kecil tersebut terangkat dan sebagian akan menempel? Dikarenakan adanya listrik statis. Apa itu listrik statis? Sebelum kita ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik nih, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Listrik statis atau elektrostatis membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral secara elektrisitas. Atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan muatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama disebut netral. Benda yang memiliki muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Ini pasti ada gaya. Gaya listrik disebut gaya Coulomb. Yuk kita tarik ke belakang. Kita bahas bagaimana penggaris dapat menarik kertas kecil. Muatan listrik itulah yang menyebabkan sobekan kertas kecil dapat tertarik ke penggaris. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Nah, karena muatan itulah penggaris plastik, jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak dari muatan terjadi karena adanya gaya listrik. Gaya listrik ini disebut dengan gaya Coulomb. Hubungan gaya Coulomb dan muatan serta kuadrat jarak muatan dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Biar anak-anak muda mengingatnya, kita baca dengan kakiku rapat-rapat, di mana F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, K konstanta yang besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q adalah muatan satuan Coulomb dan R adalah jarak dalam meter. Agar anak-anak lebih paham, kita bahas contoh soalnya yuk. Nah, dari soal diketahui Q1-nya 5 Coulomb, Q2 4 Coulomb, R 3 meter, dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya di soal adalah gaya Coulomb atau F. Nah, kita ingat lagi untuk mencari F, kita bisa menggunakan persamaan kakiku rapat-rapat atau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, lalu kita masukkan angkanya. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 5 Coulomb dikali 4 Coulomb per 3 meter dikuadratkan. Lalu kita sederhanakan dulu yang di bagian bawah, atau 3 meter dikuadratkan akan sama dengan 9 meter kuadrat. Sekarang
Kita coba perhatikan ada berapa angka dalam satuan yang sama. Jadi kita sederhanakan. 9 dengan 9 habis, meter kuadrat dengan meter kuadrat, kulum kuadrat dengan kulum, sehingga 5 dikali 4 sama dengan 20 dikali 10 pangkat 9 Newton, atau bisa juga kita tulis 2 dikali 10 pangkat 10 Newton. Jadi jawabannya C, 2 dikali 10 pangkat 10 Newton. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan kita tentang listrik statis. Jangan lupa belajar ya. Dadah!